lihat gurunya sedang duduk bersila seperti lagi zikir, kemudian ia lihat itu kitab-kitab berterbangan. Kitab-kitab berterbangan. Berterbangan. Itu pena, itu menulis sendiri. Pena sendiri. Nggak kuat ini sang murid melihat demikian, pingsan. Katanya gurunya udah bangun nih. Loh, begitu bangun, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah kasih isyarat. Habib Abdullah, jangan ya. Apa yang kau lihat, jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain selagi aku masih hidup. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kisah tersebut itu yaitu dari Habib juga ya, teman-teman. Jadi dari leluhurnya ya, Habib Abdullah. Ini sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Jadi ada buku berterbangan ya, kitab-kitab. Lalu kemudian ya, ada pena itu menulis sendiri. Ini mirip di film-film ya, teman-teman ya. Jadi buku berterbangan, ada pena menulis sendiri. Lawak bener ya ini ya. Oke lah, saya akui kesaktiannya, tapi dalam mimpi ya teman-teman. Saya mengakui yaitu cerita dari Habib Alawi itu kalau dari mimpi. Tapi kalau nyata saya mengingkari ya teman-teman ya. Dalam mimpi ya. Nah teman-teman ya, jadi saya akan lanjutkan yaitu dongeng-dongeng ya dari Habib Alawi yang sangat menggelitik ya teman-teman. Ini ada ya teman-teman ya dari Habib juga ya, katanya itu bisa memundurkan pesawat terbang. Waduh. Ya Allah, ini benar-benar sakti ya. Mari kita simak videonya. Habib Ahmad dugi bandara. Habib pesawat Ahmad niku mun ngeten. Ahmad Asegaf ora wali. Pesawate ra balik. Subhanallah Pak, saksi nih kata Pak. Pesawat niku mundur Pak. Mundur. Subhanallah mundur balik. Pilot niku bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung Pak. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ini adalah kedustaannya teman-teman. Ini mungkin ya Habib tersebut itu terinspirasi dari film, yaitu film Dono. Teman-teman pasti tahu ya, ada film Dono itu yang dipanggil apa dulu, Maradona atau apa gitu, Madonna gitu ya. Tiba-tiba ya pesawatnya itu mundur itu. Kalau dalam film saya percaya ya teman-teman ya. Ini kalau kenyataan itu saya nggak percaya ya. Mana ada pesawat itu sudah terbang terus kembali mundur gitu ya. Dalam mimpi kali ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi saya akan lanjutkan yaitu kisah khurafat lagi ya, dongeng Mbak Lawi, yaitu bicara dengan biji kurma. Wow, ini pasti dari leluhur mereka ya. Ada seorang Habib yang bisa berbicara dengan biji kurma. Nah ini sangat luar biasa ya teman-teman ya, bisa berbicara dengan biji kurma. Kalau Nabi Sulaiman ya itu bisa berbicara dengan semut, ini bisa berbicara dengan biji kurma. Oke, mari kita simak videonya. Beliau mampu mendengar benda-benda mati bertasbih, macam meja, macam gelas, buku, lantai, dinding, semua ada di antaranya nang bunyinya nyaring pada nang lain, biji korma. Lalu ditanya beliau, wahai biji korma, kenapa artinya pian ini bertasbih lebih nyaring daripada nang lain? Apa jawaban biji korma tersebut? Wahai Habib Ali, bahwasanya ulun ini adalah biji, anaknya biji korma yang pernah ditanam langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lucu ya teman-teman ya. Jadi Habib Ali ini kalau logatnya ini Habib ini ya itu dari Kalimantan ya teman-teman ya. Ya Allah, ini teman-teman percaya nggak ya? Habib Ali tersebut itu berbicara dengan biji kurma ya. Aduh, ini makin kacau ya teman-teman ya. Aduh ya Allah, ini kalau kisah-kisah ya, dongeng-dongeng dari Habib Alawi ini kalau dikumpulkan mungkin kitabnya setumpuk gini ya teman-teman ya, tebalnya gitu ya. Jadi saking banyaknya ya, yaitu kisah-kisah dongeng dari Habib Alawi ini, nggak satu pun yang saya percaya ya teman-teman ya.
mulai dari pesawat dipanggil bisa mundur ya, mulai yang ini seperti ini, apalagi tadi yang pertama itu ya Allah ya, apa namanya itu, kitab-kitab berterbangan ya. Lalu kemudian penanya itu menulis sendiri. Sampai-sampai muridnya itu pingsan katanya. Aduh lucu ya teman-teman ya. Ini menggelitik ini ya. Luar biasa ya. Ngibulnya gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang terakhir saya tampilkan di sangat pokoknya ini wow sekali ya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ini lucu ya teman-teman, lucu campur menggemaskan gitu ya. Masa ya ada kuburan ya 70 tahun, 80 tahun kalau ditarim katanya itu baru digali lagi ya, mau diganti apa gitulah ya teman-teman ya. Jadi ketika digali kuburan tersebut itu ada Habib siapa namanya gitu ya. Itu pas digali itu duduk sambil baca Al-Quran. Aduh ya Allah. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini ditarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun. Kalau di Indonesia lebih lama. Bisa sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan apa namanya? Enggak panas. Kalau di sana kan panas. Ini Habib ketika digali. Habib Musyayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Apa? Kaget yang gak ada. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Astagfirullah, ya Allah. Ini cerita apa lagi ya teman-teman ya? Ini sangat dusta ya teman-teman ya. Ya ngapain kalau seorang Habib tersebut ya, Habib Musyayyah ya, itu kalau duduk ya ketika digali kuburannya 70 tahun, 80 tahun ya, digali kuburannya, duduk sambil baca Al-Quran ya. Berarti kan masih hidup ya teman-teman ya. Memang mereka ini yang sudah wafat, yang sudah meninggal itu hidup, tapi hidup di alam berbeda ya teman-teman ya, di alam barzah ya, di alam barzah. Tapi kalau semacam ini, cerita-cerita semacam ini ya, ini sangat di luar ini ya teman-teman ya, di luar akal ya. Duduk sambil baca Al-Quran gitu ya. Mana riwayatnya itu teman-teman ya? Mana ada ya seorang yang disebut Habib ya, Habib Musyayyah itu ketika digali duduk sambil baca Al-Quran. Ini bohong ya, ini karangan bebas ya teman-teman ya. Jadi kita ini kalau sudah meninggal, kita itu mengharapkan doa dari anak kita ya, dari kerabat yang menziarahi. Berarti kan ya mereka ini seperti hidupnya manusia seperti ini ya, mereka ini baca Al-Quran lagi ya. Ini adalah karangan bebas ya teman-teman ya. Di mana MUI ya kok nggak bertindak ya? Ceramah-ceramah semacam ini kan ceramah yang sangat menyesatkan kaum muslimin ya. Ini seakan-akan agama Islam ini dibuat candaan oleh mereka ya, diobok-obok ya, dirusak ya, yang dimana ajaran dari Rasulullah SAW itu dirusak oleh mereka. Gak ada teman-teman ya, gak ada para sahabat Nabi SAW ya, dan seterusnya ulama 4 imam mazhab ya. Ada cerita semacam itu? Nggak ada teman-teman. Ada kisah-kisah semacam ini dari 4 imam mazhab? Nggak ada ya. Nggak ada teman-teman. Ini sangat merosakkan ya teman-teman ya, akidah kaum muslimin ya. Jadi saya juga heran ya, ini Ketum PBNU dan Kiai Miftahul Akhyar ya, Mbah Kiai ya. Coba lihat di ceramah-ceramah semacam ini ya. Apa ya Mbah Kiai nggak melihat ya ini bisa merusak akidah kaum muslimin ya. Cerita-cerita khurafat semacam ini harus dibersihkan ya, bukan malah dibela ya mereka ini. Ceramahnya semacam ini kok dibela ya. Habib keturunan Nabi, keturunan dari mana ya? Mana buktinya ya? Ajarannya merusak, ajarannya dibawa oleh Rasul kok ya. Kalau mereka benar-benar cucu Rasul ya ajarannya nggak seperti itu ya. Ajarannya berbeda kok, sangat jauh sekali dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya. Ya, kisah-kisah dongeng dari para Habib Alawi memang sangat menggemaskan, lucu,
dan kadang-kadang juga jengkel kalau mendengarnya ya teman-teman. Jengkel, lucu, menggemaskan, mengocok perut, pokoknya campur aduk ya teman-teman. Tapi yang pasti ya, ini adalah merusak akidah kaum muslimin. Dan teman-teman yang pastinya jangan percaya ya, jangan percaya. Kita ikuti saja ya Rasulullah SAW, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, para salafus soleh, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di situ tidak ada penambahan, pengurangan sedikit pun. Itulah ya pegangan kita, bukan Habib-habib semacam ini. Aduh, kacau lah. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.